kelihatan Mas ada mata merah, terus ada taringnya. Tapi aku nggak ngerti tuh badannya apa tuh, aku nggak ngerti karena kan gelap kan posisinya. Terus aku tuh masih kayak ngejelas gini kayak itu apa sih? Itu apa sih kok merah gitu kan? Makin lama tuh kayak makin deket gitu. Oh deket. Ngedeket ke aku. Nah kejadiannya waktu itu siang-siang nih katanya. Siang-siang anaknya ini lagi main-main di rumah induk. Main-main ke arah kamar mandi, kepleset, meninggal langsung seketika. Innalillahi. Meninggal di situ. Meninggal di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue, Saputra Kristiansyah. Seperti biasa nih, malam ini gue udah menghadirkan narasumber yang bakal menceritakan pengalaman mistisnya saat menempati kos-kosan di daerah Lenteng Agung. Kita kenalan dulu, di sebelah gue ada Mbak Via. Halo Mbak. Halo. Mbak Via di 2 kali nih Mbak ya, Iya. ini ya. Dan Lenteng Agung lagi nih Mbak. Masih di situ. Kayaknya betah banget Mbak Lenteng Agung nih. Iya. Nah Mbak ini kan mau ceritain pengalaman saat ini ya, nempatin kos-kosan di Lenteng Agung lagi nih. Dan ini kejadiannya sebelum nempatin kos-kosan yang kemarin nih, yang ceritain ya. Iya. Nah buat sobat Tengah Malam yang belum nonton, tonton dulu nih yang kemarin ya Mbak ya. Itu kos-kosan Lenteng Agung juga sama, cuman ini kejadiannya sebelum ke situ ya. Betul. Oke. Nah ini kan tadi sempat cerita sedikit, katanya ini kos-kosan agak kumuh ya Mbak. Benar. Kumuh gitu ya. Aduh, dan di situ berapa bulan kalau boleh tahu? Itu 2021 6 bulan. 6 bulan. Dari awal akhir Februari awal Maret sampai ya sekitar bulan Agustus lah, Agustus awal September lah. Oke, nah kalau boleh tahu pindah kenapa itu? Pertama karena kumuh itu, akhirnya si yang pemilik kos-kosannya tadi itu merasa kayak, karena kan sebelum aku keluar itu kayak kosong ya, banyak yang kosong nih. Nah mungkin peminatnya kurang karena kotor itu kan, karena kan sebenarnya banyak yang survei kosan gitu. Cuman mungkin karena mereka juga lihat sekitarnya kurang memungkinkan lah untuk dijadikan tempat tinggal gitu ya. Akhirnya dievaluasi sama pemiliknya, mau infonya sih direnovasi. Oh, makanya diusir. Diusir secara halus. Betul. Berarti kos-kosan itu jadi sepi ya? Iya, terakhir keluar sih sepi, masih yang bertahan tuh masih penghuni lama lah. Oh, udah lama. Nggak ada penghuni baru. Mungkin murah apa murah nggak? Murahnya sih ya murah, jadi ada beberapa kamar itu yang kamar mandi dalam. Harganya itu sekitar 600 lah, tapi enaknya bisa dibayar per minggu. Oh, bisa di situ, iya. Ya untuk kamar mandinya di luar itu masih 500 waktu itu. Yang kamar mandi luar udah dalam. Kamar mandi luar. Udah di luar. Itu lumayan ya. Nah, berarti tadi dipindahnya gara-gara itu ya tadi. Ya. Ada renovasi. Dan mungkin juga orang-orang banyak yang mau datang karena kumuh gak jadi ya. Gitu betul. Ya. Oh iya, katanya di kos-kosan itu pernah ada kejadian ya. Iya. Di mana ada orang tua ngituin anaknya lah, berarti ya. Gimana cerita, kita tahan dulu nih Mbak ya. Oke, sebelum masuk cerita seperti biasa, gue mau nginfoin ke kalian. Bagi kalian yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, langsung aja klik link yang ada di deskripsi di bawah. Nanti bakal hubung ke WhatsApp admin kita. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe channel Kisah Tengah Malam, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Mbak Fia, nggak usah lama-lama lagi nih Mbak ya. Kisah Tengah Malam dimulai. Oke Mbak Fia, jadi gimana ceritanya? Oke, jadi ceritanya ini aku pindah ke kos-kosan yang sebelum kemarin ini. Itu tahun 2021, tepatnya di bulan Maret awal. Tadinya aku tuh rebutan Mas, sama temennya suamiku di situ. Dia udah nempatin duluan. Nah, karena dia masuknya itu di tanggal 30, tapi dia maunya dibayar tanggal 2. Nah, sedangkan si bapaknya ini ya bilang kalau misalnya kamu taruh barang tanggal 30 ya berarti pembayaran tanggal 30 gitu.
tadinya kos-kosan ini tuh yang kosong yang mau aku tempatin ini itu disewainnya per hari. Per hari. Jadi kayak bolehlah per hari gitu. Per harinya waktu itu kita kasih sih 50. Waktu itu. Waktu kita mau nempatin, kan itu kan aku masih ada konflik nih sama yang lama. Jadi aku masih kayak PP gitu, masih pulang pergi gitu kan. Pas balik ke situ, dikasih tahu bapaknya itu udah ada yang mau nempatin. Wah, langsung mikir kayak, aduh nggak bisa nih kayaknya gitu kan. Ternyata sih yang nempatin itu nggak jadi karena dia itu tadi nggak mau bayar tanggal 30. Dia maunya dibayar tanggal 2, tapi dia mau taruh barang di situ. Ya bapaknya kan yang punya kosan, yang penjaga kosnya itu nggak setuju dong. Akhirnya masuklah aku di situ kan. Masuk di situ. Jadi kondisi kos-kosan ini itu dia di pinggir jalan. Lumayan jalan gede tapi bukan jalan raya gitu. Cuman jalan gede masuk kayak. Jadi kalau dari jalan raya masih belokan itu lumayan rame gitu loh Mas. Jadi masih banyak banget orang lalu lalang di situ. Di dekatnya situ juga banyak orang jualan, ruko-ruko, bukan ruko sih, toko-toko lah ya. Toko, ada toko pulsa, ada toko segala macem lah. Jadi masuk ke kos-kosan ini, dia tuh agak naik dikit nih. Ada nanjak. Nah di sebelah kanan itu tuh rumah induk. Terus di rumah induk itu juga disewain sih sebenarnya beberapa kamar, sama ada rumah penjaganya, ada kamarnya penjaganya. Nah masuk lagi itu kan di situ biasanya dipakai buat parkiran motor tuh. Masuk lagi ke dalam itu jemuran di sebelah kiri. Jemuran ini di sampingnya ada tandon juga, ada tandon air. Nah biasanya si penjaga ini tuh karena tandonnya suka error. Jadi dia tuh suka duduk jongkok di situ benerin tandon gitu. Terus di seberangnya si jemuran ini tadi itu ada parkiran motor, tapi kadang dipakai buat kayak motor-motor yang udah jarang banget dikeluarin lah gitu, karena kalau dikeluarin kan susah tuh. Di situ ada satu kamar, tapi kayak udah nggak dipakai, jadi kayak dipakai buat gudang gitu. Nah di situ namanya kayak pasir segala macam tuh ada lah di situ kan. Kotor banget lah pokoknya, segala kayak kayu-kayu apalah gitu. Nah di depan situ, di depan si ini tadi tuh ada tangga ngelingkar Mas. Oh, tangga besi ya? Iya, tangga besi mengelingkar gitu. Nah di atas itu ada beberapa kamar, dikontrakin juga, dikosin juga gitu. Kita masuk dulu nih ke dalam. Dari jemuran tadi ada masuk kayak satu ruangan. Ruangan ini kayak jebolan kamar sih sebenarnya. Tadinya kamar tapi dijebol gitu. Barulah kita masuk ke area kos-kosan. Jadi deretan yang di depan setelah masuk kan ada sini nih deretan kamar. Ini kamar yang kamar mandi luar. Yang di sebelah tadi yang arah masuk tadi ini, yang ruangan dijebol ini yang kamar mandi dalam. Nggak terlalu besar tapi dia cukup lah untuk kamar mandi dalam gitu. Waktu aku masuk situ lumayan penuh Mas. Kamar kita anggaplah nomor 1 di sini ya. Nomor 1 di sini tuh sampai diisi 5 orang. Jadi 4 cowok 1 cewek waktu itu. Karena ini kebetulan kosan Texas. Bebas. Apa aja boleh masuk gitu. Betul. Apa aja dan siapa aja lah boleh masuk gitu kan. Jadi di situ rame. Nah di sebelahnya itu ada si Rima sama Rizal. Kalau yang ngikutin cerita. Nah itu Rima sama Rizal di kamar itu. Di sebelahnya lagi ada teman aku, dia sekarang udah pindah sih, udah pulang ke kampungnya. Anggap aja namanya Siti lah gitu, si Siti. Terus kamar aku, nah sebelah kamar aku itu Pak Sutri juga. Kita anggapnya Widya sama Rizky. Nah itu. Terus di depan kamar aku, di pojok depannya si Widya tadi, itu ada kayak bidan. Bidan. Kayak ke sekolah keperawatan lah, dia masih sekolah keperawatan. Sebelahnya itu kosong, depan kamarku persis kosong. Sebelahnya lagi sih kamarnya Suci. Suci ini? Yang di cerita sebelumnya. Iya. Nah dia kebetulan ngambilnya yang ada kamar mandi dalam. Karena si Suci ini tuh anaknya agak introvert gitu loh. Kayak udah diem aja, kalem lah gitu. Tapi si Suci ini kalau misalnya nongkrong temennya pada ke situ semua Mas, jadi rame. Dan kebetulan kosan ini itu semua kalangan ada. Anak reggae, anak punk, pengamen, segala macam ada lah di situ. Pengusaha pun ada di situ. Jadi rame lah kos-kosannya kan.
Terus di sebelah kamar suci itu kosong waktu itu. Kosong, jadi disewain tuh per hari aja, sama per hari. Nah di atas itu tuh ada yang tadi aku bilang pengusaha kecil-kecilan lah. Maksudnya dia punya usaha kecil-kecilan, tapi dia punya anjing, Mas. Oh, di atas. Tapi anjingnya itu kayak dikandangin aja gitu. Jadi nggak pernah yang ngegigit orang gitu, nggak sih, nggak pernah. Anjing pom-pom namanya sih yang kecil. Kayak gitu. Terus di atas itu juga ada yang bantuin si bapak penjaga kosan buat bersih-bersih. Kebetulan cewek. Di atas juga tuh ada beberapa orang lah, pokoknya di atas tuh juga penuh. Gitu. Kejadian pertama ini aku alamin itu waktu setelah 2 minggu aku tinggal di situ, Mas. Jadi malam-malam. Aku tuh dulu karena masih punya masalah dengan yang lampau, jadi aku tuh masih kadang suka rajin banget tuh tahajud ya kan. Tiap tahajud tuh, sebelum tahajud pokoknya aku harus mandi dulu nih. Mandi ya, masa bersih-bersih lah gitu. Karena lebih seger aja kan mandi jam segitu gitu. Kebetulan hari itu tuh aku lupa kalau andukku itu aku jemur dari sore. Lupa belum diambil. Nah, jadi aku berpikiran udahlah mandi ngambil gitu. Toh gak ada apa-apa ini gitu kan, maksudnya ya udah berani lah, kan kita taunya kosan kan rame kan. Iya. Jadi nggak ada pikiran gimana gitu. Keluar kamar bawa perabotan mandi lah, perlengkapan mandi, terus ngambil dulu nih handuk. Pas aku mau ngambil handuk di jemuran itu, Mas, tiba-tiba ada yang gini. Aku mikir, wah ini pasti bocah-bocah abang-abang pang-pang ini nih. Biasanya tuh dia tuh nongkrong di parkiran situ tuh, entah benerin motor atau apa gitu kan. Tapi dilihat biasanya kan kalau misalnya mereka nongkrong tuh ada cahaya senter dari HP kan. Ini nggak ada, gelap. So aku mikir kayak, oh siapa ya, dari atas kali. Toleh lah aku ke atas. Dan kebetulan di sebelah toren itu ada kayak space lah, Mas, bisa ngelihat itu tempat nongkrongnya anak atas. Jadi ada kursi dan sebelahan sama itu tuh bisa ngelihat ke bawah gitu. Aku noleh ke atas, gak ada orang. Aku noleh ke depan nih ke arah pintu gerbang, gak ada orang juga. Di mana jalan tuh juga udah sepi kan, namanya jam 2:30, 3 gitu. Cuman 1-2 motor lah berlalu lalang gitu. Pas aku lagi nyari-nyari gini, masih ada tuh suara gitu lagi. Gitu. Pas aku noleh ke arah yang gelap tadi, kelihatan, Mas, ada mata merah. Terus ada taringnya. Tapi aku nggak ngerti tuh badannya apa tuh, aku nggak ngerti. Karena kan gelap kan posisinya. Terus aku tuh masih kayak ngejelas gini, kayak itu apa sih? Itu apa sih kok merah gitu kan. Makin lama tuh kayak makin deket gitu. Oh, deket? Ngedeket ke aku. Otomatis kan, karena aku pikirannya itu udah bukan manusia dong. Masa mata merah ada taringnya. Kelihatan gitu kan taringnya gitu. Kabur aku kamar mandi. Aku kabur ke kamar mandi. Oh ya, aku lupa jelasin. Jadi kamar mandi itu tadi kan ini yang kamar tanpa kamar mandi, yang ini kamar mandi. Nah, kamar mandinya di sebelah sini. Jadi kalau dari kamarku itu ngelewatin jemuran tadi tuh, lorong jemuran tadi, baru ke kamar mandi sebelah sini. Sebelah kamar mandi itu dapur, terus tempat cuci lah, cuci baju, baru tangga ke atas. Tangganya pun juga nggak ada pegangannya, Mas. Jadi tangganya pertama nggak simetris, yang kedua nggak ada pegangannya. Jadi itu kalau aku bilang agak berbahaya lah. Dimana di bawah tangga, di atas tangga itu lampu nggak bisa nyala. Gelap dong. Gelap. Wih, buset deh. Jadi pencahayaan cuma dari dari kamar mandi sama dari dapur. Nah, si lampu itu, Mas, kalau diganti itu mati terus. Oh, ini tangga ini. Pecah, mati gitu. Akhirnya ya mau nggak mau kan, ya udah biarin aja lah sama anak-anak gitu. Balik ke cerita yang tadi, aku lari ke kamar mandi. Aku tuh nggak langsung mandi, Mas. Masih kayak deg-degan dulu kan, namanya orang kayak ngeliat gitu. Pintu kamar mandi diketok. Tok. Untungnya tuh aku kunci kan, aku slot gitu. Geter, tok gitu. Tok. Aduh, kalau udah ya namanya di kamar mandi ya. Tapi dalam hati aja kayak, aduh, udah gitu-gitu aja tuh. Sampai akhirnya itu tuh berasa lama banget, Mas. Tapi setelah itu udah tuh hilang. Suara itu hilang. Akhirnya aku beraniin mandi kan. Pas keluar, aku pelan-pelan tuh, gak langsung buka kayak gitu kan, pelan-pelan. Aku lihat, oh udah aman nih. Keluar dari kamar mandi, belok ke kanan kan. Nah kalau aku belok lagi ke kanan kan arah jemuran tadi tuh. Itu ada di situ dia. Berdiri gede tinggi, hampir setoran lah kalau nggak salah.
Lagi-lagi aku lihat sama kayak yang di kosan kemarin. Tapi ini lebih jelas bulunya. Kalau kelihatan badannya. Ada di situ, aku langsung lari ngibrit aja ke kamar. Ada si Ratna juga nih, temanku yang di waktu itu yang aku cerita dia bantu-bantu di kontrakan waktu aku lahiran. Iya. Kaget dia, lu kenapa sih? Kata dia gitu, lu kenapa sih buka pintu? Udah kayak orang kesetanan gitu. Gak apa-apa, udah mau sholat dulu gitu. Akhirnya besok aku cerita kan sama suamiku. Waktu itu kan masih belum jadi suami kan, masih pacaran lah. Terus dia cuman kayak, oh berarti udah ketemu. Jadi gitu. Aku langsung kayak, nggak ngomong lu dari awal. Karena kan aku dari awal nggak ngerasa ada apa-apa kan mas. Jadi ya aku berusaha kayak, ya udah sejalannya aja gitu kan. Ternyata dia nggak cerita waktu itu. Cerita kedua, waktu itu ini siang-siang. Si pacarku kan waktu itu, si suamiku ini kan lagi libur kerjanya. Karena waktu itu dia masih aktif di tenda nih. Jadi kalau libur kadang tuh dapat 2 hari, dapat 3 hari gitu. Terus karena waktu itu juga kebetulan masih COVID lanjutan ya. Waktu itu COVID apa sih Delta kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu. Jadi agak sepi nih orderan. Nah dia cuman bantu-bantu kayak pembangunan rumah bosnya doang. Jadi pagi kerja, sore udah pulang tuh. Nah sekali waktu dia lagi libur, aku bilang kan, bisa nggak gantian jagain si kecil dulu, si Aldi. Itu dia masih umur 10-11 lah, belum setahun lah itu. Nah terus dia bilang, oh ya udah nggak apa-apa, kemudian juga lagi gak ada kerjaan gitu kan. Kenapa emang ya nggak apa-apa, ini lagi ada panggilan. Waktu itu aku tuh kerja di kayak apa ya, kontraktor. Waktu itu sempatlah jadi admin gitu kan. Terus oh ya udah nggak apa-apa, aku kerja ini di rumah. Dia baru cerita waktu aku ditegur sama penghuni atas, bilang gini waktu pulang, Via, anak lu tuh bilangin, maksudnya dikasih tahu si yang jaga jangan sampai naik-naik ke atas. Loh kaget dong aku. Naik ke atas? Naik ke atas, si Al ini naik ke atas. Aku tanya dong sama suamiku kan yang itu kenapa kok si, panggil aja misalnya Firda ya. Itu kenapa si Firda ngomong kok si Al naik ke atas itu? Iya, tadi ceritanya tuh dia mau tidur siang. Nih, si Al tuh waktunya tidur siang, dikelonin lah sama suamiku kan. Dikelonin. Dikunci pintu udah dikunci mas, dari dalam tuh, dikunci dari dalam. Dimana kan si Al ini juga masih belum fase jalan ya, masih ya merayap lah gitu kan. Masih baru banget lah gitu kan, baru bisa jalan pun juga masih yang oleng lah gitu kan. Jadi kalau untuk buka kunci kayaknya aku bilang nggak mungkin gitu. Dia bilang tidur. Nah tiba-tiba si Firda ini baru pulang dari luar lah, dari warung gitu, teriak, Eki, anak lu nih naik-naik gitu. Terus dia kayak yang kaget karena tuh teriakannya kenceng banget itu, si yang penghuni atas itu. Itu anak aku mas, udah di atas lagi mainan sama anjingnya salah satu penghuni yang tadi aku cerita itu. Yang pom-pom ini? Iya, si anjing pom-pom ini. Untungnya kan anjingnya di dalam kandang. Iya. Tapi posisinya dia itu main gak cuma hadap-hadapan sama si anjing, enggak. Ada kayak dikasih space gitu. Jadi ini si anjingnya di sini, anakku di sini. Kayak di sini tuh dikasih space buat orang. Kayak ada yang nemenin ya? Iya. Dan si yang jagain itu kaget dong. Maksudnya kayak, loh kok bisa naik gitu kan. Tadi kayak aku bilang, tangganya tuh nggak simetris, nggak ada pegangannya. Ini anak bisa sampai di atas. Iya. Padahal si Al ini tuh nggak tahu posisi tangga itu di mana, karena kan jarang keluar kan. Maksudnya ya udah main di sekitaran kamar aja gitu loh. Ini dia bisa sampai ke atas. Gila sih. Lagi duduk, lagi ya ketawa-ketawa gitu, lagi tepuk-tepuk ya lagi main lah ibaratnya. Sampai di atas, sampai aku tuh mikir kayak untung ini anak gak jatuh gitu kan. Iya. Setelah itu nih mas, malamnya ada cerita. Aku kan cerita nih sama temennya si Suci, ada saudaranya si Suci itu ada di situ. Ya saudara waktu itu ngeliat ini ya. Iya di kosan yang kemarin tuh. Iya, anak buah naik-naik ke atas gini-gini gitu kan. Terus dia bilang gini, itu mah wajar kak, maksudnya biasa kak, kata dia gitu. Kok biasa? Iya, dulu juga ada anak temen gue juga tiba-tiba naik waktu ngekos di sini, kata dia gitu.
Tapi terus anaknya gimana? Ya nggak gimana-gimana, biasa aja di atas. Tapi kayak kalau ini kan si Al main ya. Kalau itu enggak, dia tuh kayak bengong aja di atas gitu. Karena dulu kan belum ada anjing ini kan, jadi ya udah tiba-tiba naik gitu. Ditemuin ya sama bapaknya, sama emaknya, sama ibunya. Nih anak kemana? Dicariin sampai nyari ke atas, ternyata di atas. Nah ternyata dia juga ngalamin nih Mas, yang kejadian di jemuran. Suci ini? Bukan saudaranya, saudaranya Suci ini. Tapi bedanya dia tuh bukan disut-sut gitu, diludahin. Ludahin? Oh buset. Diludahin dari arah kegelapan itu. Yang tadi aku lihat mata pas gelap-gelap itu dia kayak pertamanya disiulin, sweet gitu. Terus dia kayak yang apa sih gitu kan? Masa kan risih ya namanya orang. Ternyata ditegesin sama dia, keluar ada air gitu. Kayak ya maaf ya kayak gitu. Ternyata pas sama arahnya mendekat juga, panjang rambutnya Mas, rambutnya panjang pakai baju putih. Oh ini kuntilanak ya? Beda. Nah, aku lupa bilang nih Mas. Di jemuran itu ada sumur. Ada sumur? Ada sumur ya. Nah, si saudaranya Suci ini lagi duduk di situ sambil main HP, lagi telepon mamahnya. Mungkin ya aku juga nggak berpikir gimana ya, mungkin si Mbak Kunnya lagi mau balik ke tempatnya kali ya, ditutupin apa gimana gitu kan. Itu juga udah malam sih, tengah malam waktu itu. Akhirnya dari cerita-cerita itu kita banyak cerita akhirnya kan terbongkar gitu kan. Rima sama Rizal ini datang. Si Rima sama Rizal datang. Dia tadinya kamarnya tuh pindah-pindah Mas. Tadinya di belakang, terus dia pindah ke depan, terus pindah lagi ke belakang, pindah lagi ke depan. Jadi kayak agak nggak nyaman gitu loh dia. Ada dia cerita, katanya gini, Kak, gue tiap malam kok denger suara anak kecil ya, gitu. Di depan, waktu dia ngekos di depan, yang di kamar inti. Emang iya suara anak kecil lari-lari, tapi sambil ngegaret tembok, kerok gitu. Iya, jadi lari. Jadi dari arah pintu, kan itu kamar mandi luar juga, ada kamar mandi di pojok lorong lah gitu. Itu dari pintu gitu ke arah pojok. Dan itu setiap malam. Setiap malam. Akhirnya dia minta ganti pindah ke belakang. Terus dia bilang, abis suara kerekan kuku itu, suara nangis. Anak bayi tapi? Anak kecil. Anak sekolah kali ya. Umur berapa ya? Paling umur 6-7 tahun lah. Itu baru SD kelas 1 kali ya kalau umur segitu. Iya. Itu suara nangis. Terus gak lama, dia dengar suara buk gitu. Itu setiap malam Mas. Setiap malam? Jadi urutannya, suara kerekan kuku, nangis, terus suara kayak jatuh. Iya. Buk gitu. Nah, karena kita mikirnya kita nggak tahu nih ada sejarah apa atau apa, kan kita belum cerita banyak kan. Oh yaudah coba dibacain aja. Enggak, gue nggak berani di depan, gue mau pindah belakang aja. Kalau di belakang karena rame nih, masih rame kan. Udah gue pindah belakang aja katanya gitu. Oh ya udah. Nah nggak lama si yang kamar pojok tadi yang 5 orang apa 4 orang tadi aku bilang itu, yang cowok 4 cewek 1 berarti 5 orang itu keluar karena kena kasus di daerah situ. Kena kasus narkocoy. ada kasus gitu di situ. Diusir. Jadi kamar tuh kosong. Ya kan, kamar tuh kosong. Jadi kamarnya si Rima sama Rizal, terus kamarnya yang temen aku yang di luar kota itu, terus kamar aku sama kamarnya si Widya. Tinggal itu doang kan yang penuh. Jadi kamar mandi luar itu tinggal beberapa kamar, kamar yang tadi banyak itu kosong. Ditempatinlah sama temenku yang namanya Putri. Putri ini ya? Iya, yang waktu di cerita kemarin itu. Ditempatin sama si Putri, nggak ada masalah apa sih Mas. Tapi dia cerita beberapa hari ya, sekitar 3 harian itu dia dengar suara orang masak. Karena dia paling dekat sama dapur. Suara orang masak, suara orang cuci piring. Jadi kayak berkegiatan aja lah di dapur, kayak sayang gitu. Dipikir aku, dia buka pintu, nggak ada orang. Perlengkapan pun juga masih tertata. Nggak gerak ya? Nggak gerak. Padahal kalau misalnya dia dengar dari atas nih, ya pasti kan suaranya dari atas dong. Ini enggak, dia benar-benar dari depan kamarnya dia. Karena depan kamarnya dia
masuk dikit tuh kamar mandi. Iya. Sebelahnya dapur. Ditutup lah sama dia. Ditutup. Kedengeran lagi suaranya. Makin kencang lagi. Jadi kayak orang cateringan gitu loh Mas. Iya. Padahal itu kosan kan. Suara cateringan kan gitu. Dia mikir, oh mungkin gue salah dengar kali ya gitu. Dibuka Mas sama dia. Nggak ada orang. Sepi. Bener-bener sepi. Nggak ada aktivitas apapun tuh nggak ada. Karena itu juga udah jam 1, jam 2, kita juga udah pasti udah masuk kamar. Dan yang teman-temannya Suci itu juga lagi gak ngumpul gitu. Akhirnya dia tutup kamar lagi nih Mas. Tutup kamar. Karena ngerasa udah bukan manusia kan. Mungkin yang di situ udah tahu nih Mas. Kalau si Putri ini tahu ya. Udah sadar diketok ya? Mas. Diketok? Kamarnya diketok. Tok gitu. Nah untungnya jendelanya si Putri ini itu sebelahan sama pintu. Jadi dia bisa ngintip dulu nih. Itu benar-benar manusia atau bukan gitu kan. Nggak ada orang. Kalaupun misalnya ada yang iseng ya, kalau misalnya ada yang iseng pun dia pasti masih ada dong kayak bekas kayak duk-duk gitu, masih lari lah. Ini nggak ada. Langsung tutupan selimut. Singkat cerita, akhirnya yang sebelah kamar aku ini yang tadi temenku luar kota itu dia harus pulang. Karena udah nggak kerja lagi di Jakarta. Pulang, si Putri langsung pindah ke situ. Langsung pindah. Nggak mau lagi di kamar pojok. Jadi yang keisi sekarang cuman kamarnya Rima Rizal. Sama kayak tadi, tapi posisi yang pojok itu kosong. Tadi kan penuh, ini kosong. Beberapa hari kemudian nih, udah normal. Bulan selanjutnya si Ratna akhirnya buka kamar nih Mas di situ. Dia bilang, gue ngekos juga deh, dia bilang gitu. Karena kebetulan lagi deket sama temennya suamiku. Terus karena kalau misalnya dia pulang, kan dia kebetulan anak Jakarta Timur ya. Kalau pulang tuh kejauhan. Sedangkan si temennya suamiku ini kan rumahnya di daerah Depok ya. Jadi kalau harus ke sana kan jauh. Ya dia bela-belain kayak, udah gue ngekos deh gitu. Buka kamar lah di depan kamarku. Jadi di sebelah kamarnya Suci. Informasi aja, kamar yang pojok itu udah kosong Mas. Karena yang tadi aku bilang COVID. Terus dia mungkin pulang ya. Infonya sih pulang karena nggak lama mau nikah. Itu jadi kosong lah itu kamar kan. Jadi kosong, sebelah Suci kosong, sebelah itu kosong. Si Ratna ini ngekos lah di situ. Kadang kan si temennya suamiku ini datang gitu kan, bawa makanan, nongkrong gitu. Tapi nggak nginep sih, untungnya bukan yang begitulah gitu. Ya. Terus pulang lagi. Terus sekali waktu si Ratna ini selek sama aku. Akhirnya dia mutusin untuk ke apartemen Mas. Apartemen lah daerah situ gitu kan. Infonya di apartemen ini pernah ada yang bunuh diri. Tapi si Ratna ini nggak di gedung yang ada yang bunuh diri nih. Beda gedung. Nah kebetulan si Widya ini kan punya jualan ya. Kadang dia tuh kayak jualan salad, jualan macam-macam lah, apa aja lah dijualin gitu sama dia kan, otak-otak pembisnis gitu kan. Dia waktu itu kebetulan nawarin daster. Si Widya bilang, ya udah gue anter deh ke lu gitu kan. Oh ya udah kalau misalnya mau diantar gitu. Akhirnya berangkatlah si Widya ini sama suaminya ke unitnya si Ratna. Malam itu Mas, suamiku tuh lagi numpang main game di kosan situ. Kebetulan lagi mabar nih sama temennya Suci, terus ada beberapa lah anak-anak nongkrong gitu. Nah sekitar jam 12, setengah 1 pada cabut beli minuman lah gitu kan. Suamiku di situ sendiri. Nah terus dia aus, masuklah ke dalam. Nah pas dia keluar lagi, itu si Widya sama si Rizky tuh pulang Mas. Ki, lu belum tidur, belum balik lu gitu kan. Belum, gue lagi mau mabar sama bocah gitu kan. Oh ya udah, nih si Rizky ngikutan nih, kata dia gitu kan. Ya udah, ntar gue beres-beres dulu dah, rapi-rapi gitu kan. Maksudnya bersih-bersih dulu baru dari luar. Akhirnya masuk. Nah si Widya dia habis sholat Mas ceritanya. Sholat isya, sholat malam gitu ya. Tiba-tiba keluar
posisi si suamiku ini tadi lagi minum lagi nih ke dalam. Lagi minum, cuman terus main di balik pintu. Jadi pintunya agak ditutup separoh. Agak ditutup kecil lah maksudnya, tapi masih kebuka gitu kan. Tiba-tiba keluar sambil pakai mukena, gedor-gedor kamar aku. Gedor-gedor kamar. Ki gitu. Si Al bangun ya, kata dia gitu. Tadi ke kamar gua ngintip, kata dia. Enggak, itu anaknya tidur tuh. Si Pia juga tidur, kata dia gitu kan. Oh, terus mukanya tapi pucet. Si Al ini? Enggak, si Widya. Oh, si Widya. Si Widya tuh pucet gitu pas tanya. Akhirnya keluar dong, suamiku kan. Keluar. Tanya dia, kenapa emang? Enggak, tadi gue tuh lagi sholat tahiyat akhir. Terus lagi berdoa, maksudnya lagi posisi doa, mau doa gitu. Ada bocah. Ngintip katanya. Ngintip begini. Dikejar dong sama dia karena dipikir si Al kan. Maksudnya ngapain ngintip-ngintip gitu kan. Biasa godain gitu. Pas dikejar sama dia, itu bocah masih ada Mas di depan kamarnya si Putri. Masih sampai depan kamarnya Putri. Tapi yang dilihat sama media itu belakangnya gosong. Gosong. Ya merinding. Gosong. Dan pas media ngelihat dia tuh langsung lari ke atas. Astagfirullahaladzim, merinding. Beneran deh merinding. Anjingnya siang itu tadi gonggong langsung. Jadi dia ngelihat gosong di bocahnya. Iya emang tingginya sih Al juga. Tapi botak katanya. Botak. Lari ke atas. Langsung. Nggak ada jeda berapa menit. Nggak ada. Langsung. Go. Langsung gitu. Anjingnya ngelihat itu? Mungkin dia lari ke situ kali. Mungkin ngelihat anjingnya. Langsung karena heboh si guguknya bunyi. Akhirnya pada ngumpul di situ. Kenapa gitu kan. Ceritalah si Widya, mukanya udah pucat segala macem. Nah, tarik lagi ke belakang, ternyata si Widya itu pas di unitnya si Ratna nanya, "Nak, di sini bukannya pernah ada yang bunuh diri ya?" Gitu. Terus dia bilang, si Ratna jawab, "Oh, iya pernah ada sih infonya kan, tapi bukan di gedung gua, beda gedung, katanya beda tower," katanya. Oh, emang di tower mana? Tower yang itu tuh ditunjuk lah. Nggak lama Mas, pintu balkon itu tuh cek gitu. Oh, ada yang nggak mau buka? Pintu balkon itu, ceritanya dia nih. Akhirnya nggak lama langsung balik. Nah mungkin ngikut kali ya. Ngikut apa gimana gitu, aku juga kurang paham sih, tapi ya pas ditarik ke belakang ceritanya gitu. Iya, gitu. Berarti malamnya dia langsung ngeliat anak kecil itu? Iya langsung. Anak kecil gosong itu. Ternyata nih ada satu teman kita yang tinggal di depan di rumah induk, itu juga lagi nimbrung tuh di situ. Kan namanya bocah lagi pada pada ngumpul gitu. Terus dia bilang, gue juga pernah tahu. Jadi gue tuh punya duit. Gue kebetulan belum gue setorin, kata dia gitu. Duit itu lumayan banyak, lumayan banyak lah jumlahnya gitu kan, jutaan lah gitu. Terus pas malam itu gue tuh lupa belum nyetorin, tiba-tiba itu tuh berkurang, kata dia gitu. Berkurang banyak. Ya kan namanya orang kan pasti dihitungin ya Mas kalau punya ini tuh. Nah pas disetorin itu, pas dia nyetorin itu berkurang katanya jumlahnya. Jadi kayak dia tuh punya duit hari ini. Besoknya tuh mau disetorin. Nah hilangnya semalam, malamnya hilang. Jadi pas disetorin tuh jumlahnya berkurang. Gue kesel kan, beberapa kali tuh kayak gitu. Akhirnya gue pasangin aja kayak biasa kan kalau kita tahu kayak beberapa orang bilangnya kalau ada tuyul dikasih kacang hijau atau dikasih apalah yang buat dia mainan gitu kan. Iya, yang buat kepiting katanya buat dicapit-capit gitu kan. Iya, yuyu gitu. Itu ada Mas, ternyata ketangkep. Si tuyul ini, dia cerita tuh waktu itu. Ada, gue lihat wujudnya gosong. Gosong. Apa yang diceritain sama apa enggak? Yang kita juga nggak tahu ya. Tapi pada intinya sama-sama anak kecil waktu itu. Akhirnya sampai pagi tuh nggak tidur. Ngobrolin itu sampai pagi nggak tidur. Nah sekali waktu nih, aku lagi ngobrol sama suami waktu itu. Lagi ngobrol kayak gimana jadinya, mau serius nggak atau mau gimana lah gitu ke depannya kita. Itu di belakang kamar aku, tembok kamar itu ada yang ngetok.
tembok ya, tembok ini ada yang ngetok, duk 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 gitu. Terus kita langsung kayak ada yang ngetok ya gitu. Kayaknya iya deh. Ntar dulu deh. Dia langsung suamiku tuh gitu. Ntar dulu deh. Kamu tahu nggak di belakang ini tuh apa? Itu tuh kebun yang jarang dijamah orang, tapi di situ ada pohon pepaya. Apa sih? Iya pohon pepaya ya, tanaman ya pohon pepaya. Itu. Dan itu bunyi lagi digedor lagi, duk 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 gitu. Itu tuh jadi kebunnya tuh nggak bisa dijamah orang, Mas. Jadi gimana ya? Ketutup rapat lah. Iya ketutup gitu loh. Modelannya tuh ketutup. Dan emang sih di sebelah kosan kita tuh ada gang kecil. Ada gang kecil, biasanya ada sih ada beberapa rumah lah di belakang situ, tapi nggak pas banget sama kosan aku. Agak jadi dipisah sama kebun ini. Oh, kalau pisah sama kebun ya, ada jarak lah ya. Iya, ada jarak lah gitu. Dan kebunnya depannya pun juga ditutupin kayu. Jadi ibaratnya kebun itu cuman yang punya rumah gitu loh. Tapi itu juga ngapain gitu? Itu di jam 10, jam 11 malam. Malam karena kan aku kan sukanya kan nge-deep talk ya, Mas. Jadi kayak udahlah nanti aja kita ngobrol kalau udah agak sepi gitu, masa agak ini jadi biar lebih enak gitu lah. Anak juga udah tidur kan, masa anakku udah tidur gitu, baru kita ngobrol. Nah di sebelah kamarnya si dia itu ada gerbang, Mas. Dulunya itu yang dibuka, cuman karena apa ya, kita nggak penjaganya tuh nggak bisa tahu gitu kalau ada yang masuk lewat situ kan nggak tahu, jadinya dialihin semuanya ke pintu gerbang depan. Nah setelah kejadian digedor itu berapa hari tuh anakku rewel terus, Mas. Rewel terus, nangis terus gitu kan. Sampai si Widya nih nanya, kenapa kok tumben nangis terus, bla 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 gitu kan. Gak tahu ini kok kayak gimana ya, kayak nggak enak aja gitu hawanya. Aku juga bingung, tiba-tiba kayak hawa di situ tuh nggak enak gitu. Kenapa ya? Akhirnya aku buat sholat lagi kan, maksudnya aku kencengin lagi lah sholatnya, mulai sholat tahajud lagi, aku kan semenjak yang kejadian mata merah itu aku udah nggak berani keluar malam lagi, Mas. Jadi gitu ya? Iya, jadi tahajudku kan bolong gitu. Nah semenjak ada gedoran tuh ini lagi beraniin lagi lah gitu. Lama-lama udah mulai kalem lah, mulai nggak ada gangguan, nggak ada apa, anakku juga mulai nggak rewel. Nah beberapa hari kemudian kita lagi ngobrol-ngobrol nih, lagi ngumpul gitulah ya, bareng-bareng gitu. Tiba-tiba suamiku teriak, "Weh, rambut siapa ini? Panjang banget," kata dia gitu. Ada rambut, Mas, panjang, ada paling seberapa meter ya. Itu warnanya putih. Panjang banget. Panjang banget, tipis selai doang tuh panjang banget. Ya kita kan mikirnya rambut siapa, nggak ada yang punya gitu kan. Rambut siapa nih, weh? Kok panjang banget putih gitu kan. Itu semuanya lihat sih waktu itu. Ada rambut itu, rambut nenek-nenek, bener. Rambut nenek-nenek. Nah setelah itu kan pada kayak udahlah, pada ada yang cari makan, ada buyar lah, maksudnya pada pindah-pindah lah gitu kan. Itu nggak lama, Mas, dari yang tadi aku bilang ada gerbang itu, ada suara orang nyapu. Di gerbang itu? Di gerbang itu. Itu udah malam kan, bocah tuh kalau nongkrong pasti malam, Mas. Kadang jam 11 ke atas lah. Sampai dulu tuh penjaga kosan tuh sempat marah-marah karena berisik gitu loh. Dulu sebelum pendengarannya ini ya, sekarang mah udah agak berkurang pendengarannya. Jadi pas kemarin tuh udah agak berkurang, jadi udah nggak marah-marah tuh dia. Udah anteng ya? Iya udah anteng gitu. Ada suara orang nyapu. Itu kan di bawahnya ada space ya. Kalau ada orang nyapu, kelihatan dong srek gitu kan. Ini nggak ada. Nggak ada sama sekali? Nggak ada, tapi ada bunyinya. Ada bunyinya. Nah sekali waktu si suamiku nih iseng, maksudnya ada bunyi itu lagi kan. Itu beberapa hari, Mas, beberapa hari. Nah di hari kesekiannya tuh suamiku iseng, pengen tahu itu tuh siapa gitu kan. Dilihat gini, itu nenek-nenek, Mas, bongkok, rambutnya putih. Itu nggak ngebelakangin dia, tapi jalan nggak bawa sapu, rambutnya ternyata. Oh, rambutnya ngengsreh gitu? Iya, ngengsreh. Itu emang panjang banget, asli panjang banget. Dari ujung tadi yang aku bilang ada kebun sampai ke depan depan pagar. Rambutnya panjang banget. Panjang banget. Dan iya emang warna putih. Wah itu setelah itu dia meriang, Mas. Meriang berapa hari tuh nggak ke kosanku.
nggak ikut nongkrong, nggak ke kosanku. Ditanya lu mana datang gitu kan. Ya gue lagi sakit gitu, meriang gitu. Setelah itu kan aku ada cerita nih sama suami gitu kan. Kebetulan kan suami kan akamsi ya, anak kampung situ gitu kan. Nah ternyata nih Mas, dia cerita waktu itu pernah ada orang yang di sekitaran kosan itu malam-malam pada nongkrong. Jadi ya jam-jam 3, jam 4 lah gitu. Dini hari pada nongkrong. Udah mau menjelang pagi, ada tukang pepaya yang jual pepaya tuh. Kebetulan lewat situ. Duduk di deketnya ada toko mainan di situ. Dia duduk deket situ. Tiba-tiba Mas, dari atap kosan aku itu terbang ke arah belakang. Dekat situ kan ada apa ya, bisa dibilang kayak warteg ya. Dekat belakang warteg lah pokoknya gitu. Dari kosan itu terbang. Dari kosan terbang. Itu jelas, dan itu yang nongkrong yang di pos ronda itu lihat semua. Jelas. Dari situ balik lagi terbang. Jadi 2 kali terbang. Bolak-balik ya? Bolak-balik. Balik lagi kosan berarti? Iya, balik lagi ke kosan. Itu kayaknya sinkron nih sama yang diceritain Putri. Jadi waktu itu Putri habis ngambil baju di daerah Pasar Minggu, terus balik lagi nih mau ke kosan berdua sama si Rima. Bawa motornya Rizal, karena Rizal lagi kerja kan waktu itu. Minta anter. Nah, pas di depan kosan belum jauh, jadi habis belok ke arah kosan. Bener-bener di depan kosan itu ada yang lari. Cewek. Rambutnya panjang. Lari ke arah bapak-bapak. Jadi di depan itu ada bapak-bapak nongkrong. Dia lari ke arah situ. Tapi bapak-bapak itu santai-santai aja. Nggak kayak yang, mbak, nggak begitu. Biasa aja, santai kayak mereka lagi ngobrol aja gitu. Tapi si Putri ini lihat jelas ada yang nyebrang. Dia sampai oleng Mas. Karena bener-bener di depan motornya dia persis. Iya. Nah terus ada lagi cerita dari orang situ juga. Lihat pocong Mas. Di kontrakan itu? Di kontrakan itu. Iya di kosan itu. Jadi di atas itu yang tadi aku bilang tangga melingkar, itu kan di atas masih ada kamar. Jadi lucu deh Mas, ini tuh lantai yang itu nggak kegabung sama bangunan belakang. Jadi kalau kita mau ke bangunan belakang kita harus turun lagi lewat sana gitu. Iya. Nah di situ tuh ada 1, 2, 3, ada 3 kamar. Di sini itu jendelanya yang kamar sana. Yang pintunya di sebelah sana. Iya. Jadi kalau kita naik tangga, itu pilihannya ada 2 nih. Mau ke sini atau mau ke sini. Beloknya. Nah kebetulan yang waktu itu kamar yang beloknya ke kanan ini kosong. Yang di kamar situ. Sampai sebelum aku keluar itu masih ditempatin sama pengamen. Jadi ada yang ngontrak pengamen di situ, sekeluarga lah gitu. Terus temenku ada yang ngekos di atas sini, yang di belok kiri sini nih. Yang di pilihan kiri ini. Itu lucu deh Mas. Jadi kayak ini kamar nih 1, 2, 3. Nah di sini tuh kayak ada hall. Aku bilang tuh hall ya, karena ada space gede banget buat nyimpen kayak meja-meja gitu. Tapi dipijak bisa. Pijak sih. Tapi kan namanya kayak naik itu udah bau debu. Iya, agak udah parah lah. Dan itu ada kamar di sini tuh. Ini si Widya kalau ngomong katanya enak kamarnya. Padahal kalau aku lihat, itu gelap banget Mas. Nah, si yang ngelihat pocong itu, dia ngelihat dari arah kamar yang si pengamen tadi nih, yang aku bilang belok dulu ke sana, lompat dulu ke sana nih. Itu di situ dia berdiri. Karena kelihatan kan dari jalan itu. Berdiri aja dia gitu. Berdiri. Tapi nggak lama terbang. Aku nggak ngerti dia terbangnya gimana. Dia cuma bilang terbang sih waktu itu ceritanya. Jadi, aku pikirnya kayak, kenapa ya kok bisa kayak gini ya gitu. Maksudnya kenapa kok bisa serem ini gitu tempatnya kan. Terus aku mikir, ya mungkin karena pertama nggak dirawat ya, karena yang dari kotor itu. Kedua, alasannya ternyata Mas di situ waktu itu tuh pernah ada yang hamil di luar nikah. Nah, hamil di luar nikah, terus dia itu menutupi lah gitu, menutupi dari teman-temannya, dari kalangannya dia lah gitu. Sampai jadi tuh dia kelihatan gak hamil karena apa Mas? Dipakein ini korset. Ya. Jadi biar gak kelihatan gede perutnya. Gitu. Pada saat itu dia udah mau lahiran.
Nah biasanya kan mungkin teman-teman ini juga tahu ya, kalau misalnya orang mau lahiran itu kita ada pembukaan. Ya, bukan. Nah mungkin itu udah pembukaan kesekian, terus biasanya kan keluar tuh darah kan, keluar darah, itu tuh netes Mas dari kamarnya, karena dia posisi mau lari ke bawah nih, mau dibawa ke bidan. Iya. Karena mau dibawa ke bidan gitu kan. Nah mungkin udah hampir sempurna, jadi dia ke bawah tuh netes darahnya. Dari kamarnya itu? Dari kamarnya itu. Dia larilah ke kamar mandi. Nah karena digedor-gedor sama cowoknya nggak keluar-keluar kan, dia bilang ya udah gue panggilin ini dulu ya, bidannya biar kesini aja gitu kan. Itu ternyata Mas di kamar mandi itu anaknya udah lahir. Anaknya udah lahir tapi langsung ditaruh di WC. Disiram sama dia. Dibuang? Aduh. Berarti kayak dibuang ke jamban lah ya berarti. Iya, di situ. Emang sengaja ditaruh situ, disiram sama dia. Sampai biru anaknya. Terus udah nggak ada. Jadi meninggalnya anaknya di situ. Stres. Ternyata setelah itu sih, setelah kejadian itu, wah itu udah mulai katanya banyak tuh. Banyak itu. Dan kebetulan emang kita juga sering denger nih bocah nangis. Anak kecil, bayi nangis. Bayi orang kan beda nangisnya sama kayak bayi-bayi yang udah umur berapa bulan gitu kan beda. Ini masih bayi orok. Kebetulan nih Mas, dia nyiram anaknya itu di kamar mandi yang waktu itu aku digedor. Oh, di situ. Jadi tuh kamar mandi ada 2. Kamar di sini sama di sini. Jadi kamar mandinya gini nih. Nge-L gitu ya? Nge-L gitu. Nah sini dapur kan. Dapur sama tempat cuci lah gitu. Iya. Itu di kamar mandi pojok. Nah pernah juga nih suamiku mau numpang kamar mandi di situ. Itu gayung ngelempar Mas. Lempar sendiri? Lompat gayungnya. Dia belum masuk kamar mandi, gayungnya lompat. Padahal air nggak nyala, air nggak netes ke gayung, nggak ada. Lompat. Jadi sering bunyi itu. Terus sering bunyi air nyala, jadi kita tuh sering ketipu gitu loh Mas. Wah air ini nyala, siapa nih habis pakai kamar mandi ini gitu kan. Dilihat mati. Nggak ada air. Nggak ada air, nggak ada, kering. Tapi bunyinya bunyi air keran nyala aja gitu. Itu sering, katanya sih semenjak kejadian itu. Terus semenjak kejadian itu juga banyak yang kesurupan Mas waktu itu. Itu sebelum aku di situ. Terus ceritain suamiku ya, sampai ke atas itu, sampai penghuni atas lah itu pada kesurupan semua. Berarti semenjak kejadian yang bayi ini meninggal ya? Iya mungkin ya semenjak itu. Bisa dibilang banyak manggil-manggil itu ya? Iya. Setan-setan dari luar untuk. Karena kan namanya apalagi dalam kamar mandi gitu. Tapi sekarang ya orang tuanya ya. Nggak ada di situ. Nggak ada di situ sih dia. Cuman ya kita taunya masih gonta-ganti cowok. Masih. Mau dasar yang nggak bener ya. Nah yang anak dibunuh nih ya, kan dibunuhnya kan di kamar mandi ya. Nah itu si orang tuanya kamarnya di mana tuh berarti? Dia kamarnya lantai 2 Mas. Lantai 2. Jadi turun tangga dulu tuh dia. Oh yang tangga muter itu apa tangga yang nggak ada pegangan? Tangga yang biasa. Oh yang nggak ada pegangan. Yang nggak ada pegangan. Berarti tempat waktu itu ada tuyul naik. Iya. Oh kalau boleh tahu itu tempatin nama siapa waktu Mbak di situ? Maksudnya? Kamarnya si cewek ini tempatin nama siapa waktu Mbak di situ? Ada lagi sih, ada lagi yang nepatin sih, cuman aku nggak terlalu kenal. Oh, nggak kenal. Nggak terlalu deket lah. Aku tuh sama penghuni atas tuh nggak terlalu banyak ngomong Mas. Kan di atas ada yang pengusaha, ada yang tadi yang merah si Firda. Ada bidan juga ya, bidan di situ. Bidannya di bawah. Di bawah ya. Iya berarti nggak tahu ya situ. Nggak tahu tapi kayaknya ada kamarnya, ada yang nepatin. Kalau lantai atas itu dia nggak pernah kosong. Penuh mulu. Penuh terus, karena pertama lebih kecil. Terus yang kedua, maksudnya lebih sempit gitu ruangnya. Terus yang kedua, ya penghuninya itu aja dari dulu. Gitu. Penghuni jarang, lama gitu. Iya penghuni lama, jadi jarang ini. Kalau nggak salah sih anak pang itu, anak reggae itu deh Mas, kalau nggak salah. Anak pang yang narkocoy tadi ya. Enggak, itu yang berlima tuh. Oh, tuh nggak tahu tuh bocah apa tuh bikin rusuh. Soalnya kadang suka buang air di luar WC Mas. Itu kacau banget itu dia. Bikin jadi tambah kumuh ya. Iya benar. Itu kamarnya benar-benar nggak inian banget deh. Iya. Nah tadi kan ada tuyul yang gosong ya. Dia kan ke atas nih. Perjanjian di atas ada merah tuyul. Nah itu aku nggak tahu. Tapi kalau cerita orang situ nih Mas, kan kebetulan mertuaku juga orang situ, suamiku kan juga orang situ.
Itu tuh gak jauh dari kosanku itu ada bapak-bapak apa? Aku lupa deh, pokoknya ada orang. Dia tuh kalau jalan selalu tangannya di belakang. Belakangnya kayak gendong ya? Iya. Tapi bukan di kos-kosan itu? Bukan. Oh. Tapi kalau yang di kos-kosan itu sih aku pikirannya si anak yang dibunuh itu. Tapi yang orang tahu kan nyuri duit tadi ya. Nyuri duit kan tadi. Yang mana? Yang tuyul ini ada yang hilang kan uangnya itu. Oh iya. Dan berarti kemungkinan bukan yang gosong ini ya? Bukan sih kayaknya. Orang dari luar berarti ya? Ya namanya mungkin kan kalau penghuni kosan kan mikirnya pokoknya bocah ya tuyul gitu kan. Tapi kan banyak kan jenisnya. Ya, jenisnya. Dan tadi kan yang sempat dilihat yang duitnya hilang ya. Itu kan sempat dipancing sama mainan-mainan. Itu kan kelihatan itu. Dan katanya gosong tadi. Iya gosong. Oh berarti sama dong sama yang antara gosong sama hitam sih mas. Oh beda ya. Tapi kalau dia ceritanya mah gosong. Cuman kan kita pikirnya ya itu tadi balik lagi kan banyak jenisnya kan. Iya. Nah kemungkinan beda lah ya. Iya. Karena yang tadi ada yang ke bapak-bapak begini di luar kosan. Iya di luar kosan. Itu semua orang di situ katanya tahu. Dan Mbak nggak pernah kehilangan duit ya, alhamdulillah. Siapa nih? Mbak. Aku nggak pernah nyimpen di kosan sih. Dan aku juga kebetulan waktu itu lagi drop banget kan. Jadi nggak pernah yang nyimpen sampai berjuta-juta gitu. Lagi COVID juga waktu itu. Iya benar lagi drop lah pokoknya. Iya kacau sih. Nah tadi kan kalau boleh tahu ada lagi nggak sih Mbak kejadian-kejadian yang fatal lah di kos-kosan ini selain yang tadi bayi itu dibunuh? Ada. Jadi yang punya kosan nih mas dulu sebelum yang punya sekarang nih itu lewat 2 tangan. 2 tangan. Jadi dulu tuh kalau kata suamiku yang punya tuh Enci gitu. Iya. Nah si anaknya Enci ini ada berapa ya 2 atau 3 gitu kalau nggak salah. 1 cowok, terus satunya lagi nih cewek udah punya anak. Yang satu lagi nggak tahu deh, dia kayak jarang ke situ gitu loh mas. Nah kejadiannya waktu itu siang-siang nih katanya. Siang-siang anaknya ini lagi main-main di rumah induk. Main-main ke arah kamar mandi, kepleset, meninggal langsung seketika. Innalillahi. Meninggal di situ. Nah jadi aku mikirnya yang waktu Rima ada suara kerikan tangan itu mungkin dia. Iya. Yang ada nangis juga tadi ya? Iya. Oh berarti yang nangis itu kan tadi umur-umur anak kecil ya? Iya betul. Itu sama kayak yang sama seumuran. Terus kan ada suara buk gitu kan. Iya. Dan mungkin dia waktu dia jatuh gitu loh. Berarti kayak semacam residunya ya? Iya ulang mungkin kejadiannya suaranya. Mungkin. Itu setiap malam mas. Mungkin kalau gesek-gesek waktu dia main. Iya mungkin kayak gitu. Terus satu lagi sih yang anaknya yang cowok itu mas, itu gangguan jiwa. Gangguan jiwa katanya sampai dipasung di tempat yang aku bilang gelap itu loh, yang seberangnya jemuran. Itu kan yang biasa tadi parkir motor. Itu di situ juga ada pintu mas, tapi pintu keluar gitu, cuman nggak pernah dipakai. Waktu aku udah kos di situ tuh nggak pernah dipakai dia. Itu tempat yang ada mata merah? Iya di situ. Dipasung di rantai. Berarti sering ngamuk deh. Iya katanya gitu. Dengar sih karena tumbal ya. Tumbal kosan, biar rame gitu loh. Katanya sih cerita-cerita. Oh jadi itu simpang siurnya kayak gitu. Simpang siurnya gitu. Dan itu kalau boleh tahu kejadian tahun berapa itu? Waduh dia nggak cerita sih tahun berapa ya. Tapi yang jelas 2 kali sebelum yang sekarang. Jadi Enci dulu, terus diambil alih sama Pak Haji. Terus setelah Pak Haji itu baru kosan yang punya sekarang ini. Udah lama berarti ya? Udah lama. Dan itu setelah ada kejadian di Pasong itu ramai kosan? Rame. Yang lebih rame lagi tuh yang anaknya meninggal itu, yang cucunya Enci meninggal itu. Kejeledak. Itu sampai di garis polisi waktu itu. Berarti bisa jadi itu juga kayak semacam tumbal ya? Mungkin bisa jadi. Bisa jadi cuma asumsi ya. Iya, karena ya simpang siur. Tapi yang jelas kan anaknya benar-benar meninggal di situ. Ya entah benar murni kecelakaan atau memang ada alasan di balik itu kan kita nggak tahu. Nggak tahu. Dan habis kejadian itu serem jadinya. Iya. Tapi sekarang sih udah
Udah bagus sih Mas, udah di lebih rapih lah gitu. Sekarang ada gemboknya, katanya gembok kode katanya. Ada kodenya. Iya. Habis renovasi tadi sih. Habis renovasi. Kacau. Jadi itu tadi cerita dari Mbak Via nih, gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar nih. Buat nama-namanya yang tadi disebut-sebutin ada ya Mbak ya di video sebelumnya yang ditayang. Ada beberapa. Si Rima Rizal, si Suci Ratna. itu ikutan pindah tuh ke kosan yang baru yang itu. Iya. Terus itu masih Widya sama Rizky, itu tuh pernah tempatin di kontrakan aku yang sekarang. Oh, yang dicerita juga ya? Iya, tapi pas selesai hamil, dapat sebulan setelah selesai hamil kalau nggak salah dipindah. Karena itu makin banyak gangguannya. Kacau sih. Dia diganggu juga. Yang belum nonton ditonton ya videonya Mbak Via nih, yang sebelum ini nih. Kosan angker di Lenteng Agung ya. Iya. Dan ini juga di Lenteng Agung ya. Iya. Betah banget ya. Betah banget nih Mbak Via. Soalnya kan ini Mas, mertua kan di situ. Oh, mertua di situ. Mertua udah tinggal satu kan, tinggal mama aja. Jadi juga suamiku nggak bisa jauh-jauh ya, gitu. Harus sekalian ngerawat ya. Oke. Ya, terima kasih nih Mbak Via. Udah datang yang kedua kalinya, ceritain tentang kos-kosan lagi nih. Semoga nih penonton nggak bosan ya tentang kos-kosan. Karena serem juga nih tentang kos-kosan, di mana orang yang harusnya pulang mau istirahat malah ngalamin horor nih. Itu yang bikin deg-degan ya di kos-kosan. Ya udah segitu dulu nih sebelum closing seperti biasa. Gue mau infoin lagi ke kalian, bagi kalian yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, langsung aja klik link yang ada di deskripsi di bawah nih. Ya udah, akhir kata gue Putro pamit undur diri. Mbak Via juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.